Baik, sidang ini majelisnya wajah baru ya. Ini sudah selesai tapi saya mungkin akan melihat lagi pimpinan. Jadi kalau musyawarah bagi istilahnya kami bagi Indonesia. Baik, untuk sidang perkara ini kita nomor 8 atas nama Polda Metro dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Baik, silakan kepada terdakwa Maya Polda Metro. Saudara berdua sehat ya. Baik, saudara sekalian kita lanjutkan dengan acara pembelaan atau saya dari saudara hukum terdakwa. Silakan. Sambil dibacakan apa ada yang buat kami sudah ada? Sudah ada. Satu ya. Jadi kami di sini juga mengajukan pledoi pribadi. Ya. Ada pledoi yang kami buat dan ada pledoi Dari masing-masing terdakwa. Iya. Balik. Terdakwa atas nama Farhan Muhammad perkara pidana nomor 586 dari Piksus dari 2014 dari Padang. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. Dengan ini sampaikan pengakuan atas hormat disertai dengan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah mengikuti sidang ini sangat teliti, objektif serta dengan sikap yang menghormati hak Indonesia terdakwa, sehingga telah mencerminkan bahwa Majelis Hakim menghormati azas praduga tidak bersalah. Kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang hakim dalam pertimbangan putusannya, karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan keadilan dan itu tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan faktor-faktor diri saja, tapi juga harus berdasarkan pada pertimbangan kaidah yang berlaku di tengah masyarakat dan tentunya rasa keadilan yang ini oleh Majelis Hakim. Selanjutnya kepada penuntut umum, mohon selanjutnya disebut dengan PU, kami sampaikan pengakuan atas kerjasama yang baik dalam perusahaan perkara ini. Karena kami melihat jaksa penuntut umum telah berupaya dengan keras serta penuh kesungguhan untuk membuktikan dakwanya, meskipun pada akhirnya kami tidak sependapat dan menolak kesimpulan penuntut umum mengenai hal dimaksud, sebagaimana yang akan kami kemukakan pada lembaga ini, khususnya tanggapan kami pada fakta-fakta dan petunjuk dalam pemeriksaan tersangka, saksi korban, penyitaan oleh penyidik Polres Padang dan dakwah dalam tuntutan pidana umum. Mengenai berita acara pemeriksaan bertentangan dengan fakta persidangan. Berita acara pemeriksaan bertentangan dengan fakta persidangan. A. Bahwa dalam BAP saksi-saksi korban yaitu Herman Saugo, Raden Saugo, Kabin Saugo, Projek Sapolesa
korban pada angka 3 BAP Herman Saugo, Rianto Saugo, Kelvin Saugo, Project Samalesa, Dia Samalesa, Nilo Cerito Ted, dan Gerhana Samalesa menerangkan bahwa apabila dari keterangan tersebut, apabila kita hubungan dengan BAP di atas dengan fakta di persidangan, ternyata tidak terbukti adanya kesaksian yang menerangkan bahwa terdakwa telah menipu, membujuk anak-anak atau korban untuk memilih agama lain atau memindahkan agama anak-anak tanpa izin orang tuanya. Orang tua anak-anak sudah memahami apa itu sekolah pesantren dan mengetahui bahwa anak-anak dimasukkan sekolah gratis oleh terdakwa paham pesantren di Jakarta atau Bogor. Tidak ada bukti bahwa terdakwa Maya, terdakwa paham membujuk membawa anak-anak untuk memindahkan agama mereka. Fakta yang terungkap di persidangan, justru orang tua anak-anak menyetujui dimanapun anak-anak disekolahkan, baik di pesantren maupun di tempat sekolah Kristen. Dan di dalam keterangannya, anak-anak tidak dalam keadaan takut dan trauma. Tidak ada kegiatan apapun selama anak-anak berada di hotel spiritual Padang. Terdakwa tidak pernah mengajarkan sholat atau memperlihatkan buku tuntunan sholat kepada anak-anak. Terbukti dengan kesaksian dari Saintel Kampus Padang, saksi anak-anak dan kesaksian dari orang tua korban di persidangan, yaitu Rizky Maradona, Depriansa, Herman Saugo, Rianto Saugo, Kelvin Saugo, Project Samalesa, Dia Samalesa, Jiti Samalesa, Adilau, dan Gerhana Samalesa, dan saksi orang tua korban seperti Malaysia Saugo, Nikolimus, Albinus Tritoilet, Darmenti dan Ragai Saugo yang juga dibenarkan oleh terdakwa di persidangan. Kemudian BAP pada angka 7, 8, 11 bahwa berdasarkan BAP tersebut, fakta di persidangan tidak terbukti satupun petunjuk yang lain menurut hukum bahwa terdakwa Maya, bahwa terdakwa Farhan datang ke Mentawai menyimpun anak-anak korban dengan cara membujuk atau merayu untuk memilih agama lain. Terdakwa Farhan pergi ke Mentawai karena diajak pergi ke melihat kondisi pemandangan di Mentawai sekaligus menyimpun anak-anak untuk mendapatkan pendidikan gratis di Jakarta atau Bogor atas permintaan kepala dusun atau saksi respen dan orang tua korban, dikarenakan surat Aban tidak ada sekolah karena orang tua dari anak-anak tidak mampu atau miskin. Asalkan anak-anak bisa sekolah, bagi orang tua dimanapun tempat sekolahnya tidak masalah. Orang tua anak-anak setuju dan mereka memberi izin dan perwalian kepada terdakwa Papan secara tulis untuk membawa anak-anak pergi ke Jakarta tanpa dipaksa, tanpa dibujuk dan tanpa dirayu oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa anak-anak dibawa masuk sekolah pesantren dengan tujuan untuk disekolahkan atau pendidikan gratis, walaupun pada akhirnya anak-anak sekolah gratis di pesantren. Bagi orang tua anak-anak tidak masalah, yang penting anak-anak atau korban bisa sekolah. Terbukti berdasarkan keterangan saksi di persidangan, Respen atau kepala dusun, Sudirman, dan saksi orang tua korban Marlaikias Sogo, Nikolimus, Albinus, Siritoitet, Darmenti, dan Ragai Sogo yang dimenangkan oleh terdakwa Batam. Kemudian BAP pada BP lanjutan pada angka 76 yang menjelaskan bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa Maya, terdakwa Pahan akan berencana memindahkan anak-anak dari Kristen Protestan ke agama Islam. Terdakwa Pahan membawa anak-anak berdasarkan izin atau atas permintaan orang tua korban untuk disekolahkan di Jakarta atau Bogor, bukan untuk memindahkan agama anak-anak seperti yang disebutkan di BAP penyidik. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, saksi-saksi orang tua dan saksi korban atau anak-anak tidak merasa takut dan khawatir kalau anak-anaknya atau mereka korban sendiri dibawa oleh terdakwa sekolah ke pesantren, karena orang tua anak-anak terdakwa, karena terdakwa akan menjaga anak-anak yang juga adik-adik sepupu dari terdakwa sendiri. Justru sebaliknya orang tua dan anak-anak kecewa dan kesal melihat anak-anak yang tidak dari sekolah ke Jakarta.
Anak-anak juga bersedih melihat terdakwa ditahan dan menangis melihat terdakwa dipukuli oleh polisi. Pada saat menandatangani surat persetujuan orang tua wali dari anak, terdakwa mendengar dan melihat ada menyebutkan kepada orang tua anak-anak bahwa anak-anak akan dimasukkan tempat sekolah Islam atau pesantren di Jakarta, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi orang tua, yaitu Nikodemus, Maletia Sabu, Ragai Sogo, Albinus Siritejet, dan Darminti, dan diakui oleh terdakwa di persidangan. Bahwa dari data dapat disimpulkan bahwa BAP terdakwa berita saksi-saksi dan orang tua korban dan bahkan termasuk lampiran berita acara pemeriksaan saksi anak-anak bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian mengenai surat dakwaan, majelis hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 497 garing Padang garing 2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 November, di mana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 untuk pasal 10 Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. Kemudian pasal 86 Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak untuk pasal 5 ayat 1 KUH pidana. Fakta dari persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti. Keterangan saksi Iditi Marodona yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi memberikan kesaksian, saksi melihat anak-anak pada saat ditangkap di hotel tidak ada dalam keadaan sikap diancam dan tidak dalam keadaan tertekan, dan anak-anak atau korban tidak dalam keadaan takut atau trauma selama berada di hotel. Anak-anak bermain-main saja. Kemudian saksi tidak melihat dan mengetahui bahwa terdakwa atau Farhan mengajarkan sholat atau memperlihatkan buku tuntunan sholat. Kemudian saksi Depriansah yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi dalam memberikan kesaksian hampir sama dengan keterangan saksi Riki Marodona. Dalam keterangannya, anak-anak pada saat ditangkap, dalam keterangannya pada saat ditangkap di hotel tidak ada dalam anak-anak tidak ada dalam keadaan disekap, diancam dan tidak dalam keadaan tertekan. Kemudian saksi tidak melihat dan mengetahui bahwa terdakwa Farhan mengajarkan sholat dan memperlihatkan buku dengan Islam. Kemudian saksi Maletias Kalbu yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi dalam keterangannya tidak mempermasalahkan meskipun anak-anak dimasukkan di sekolah pesantren. Yang paling penting anak-anak bisa sekolah. Kemudian saksi menerangkan diminta berpindah-pindah agama, hal yang biasa terjadi. Saksi sendiri pernah sekolah di sekolah Islam di Kuala Lumpur dan beragama Islam selama 20 tahun. Kemudian kembali mengenal agama Kristen Protestan atas keinginan sendiri. Kemudian saksi juga dalam pengakuannya tidak pernah dipaksa, dibujuk atau dijanjikan sesuatu oleh terdakwa untuk membawa anak-anak sekolah di pesantren atau Jakarta, karena terdakwa hanya berniat baik untuk menyekolahkan anak-anak. Kemudian anak-anak tidak dalam keadaan takut atau trauma. Saksi juga membenarkan bahwa telah memberikan kuasa perwalian kepada terdakwa. Kemudian saksi Herman Sogo, saksi mengetahui tidak ada upaya membujuk untuk sekolah di Jakarta melainkan atas keinginan saksi. Saksi mengetahui tidak pernah diajarkan oleh terdakwa Farhan tentang tuntunan sholat. Saksi juga tidak dalam keadaan takut atau trauma, malah saksi sedih tidak bisa sekolah dan kesal melihat perlakuan polisi kepada terdakwa yang membunuhnya. Kemudian saksi Adilanto Sago dan Kelvin Sago yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Farhan bahwa saksi akan dibawa sekolah ke Jakarta, bahwa saksi membenarkan selama bahwa saksi tidak pernah diajarkan tentang Islam oleh terdakwa, bahwa saksi tidak mengalami trauma dan saksi tidak ketakutan selama dengan terdakwa.
Kemudian saksi Nikodemus itu adalah orang tua dari anak-anak yang pada prinsipnya menerangkan bahwa anak-anak dibawa untuk mendapatkan pendidikan oleh terdakwa Farhan atas seizin dari saksi sebagai orang tua wali. Kemudian saksi sudah mengerti dan paham tentang sekolah pesantren, makanya saksi menandatangani surat persetujuan orang tua wali. Bahkan menurut saksi, Islam pun anak-anak tidak masalah, yang penting anak-anak ke sekolah. Kemudian saksi menerangkan bahwa anak-anak tidak dalam keadaan tertekan, namun anak-anak menangis bila terdakwa Farhan dipukuli oleh polisi. Saksi menerangkan anak-anak pernah merasa diancam. Saksi menerangkan bahwa anak-anak tidak pernah merasa ditipu oleh terdakwa. Kemudian saksi juga membenarkan bahwa telah memberikan kuasa peraulian kepada terdakwa Farhan. Kemudian saksi korban proyek Samalesa, Gue Samalesa, Tetli Samalesa, yang pada prinsipnya menerangkan bahwa saksi korban dalam keterangan orang tua saksi mengetahui serta mengizinkan saksi dibawa oleh terdakwa sekolah di Jakarta. Dalam pernyataannya tidak pernah melihat terdakwa mengajarkan sholat kepada saksi. Saksi juga tidak pernah diancam, ditipu, dimarahi oleh terdakwa. Tidak pula bahwa saksi tidak pula dalam keadaan takut atau trauma. Malah saksi sedih melihat terdakwa Farhan oleh polisi. Kemudian saksi Redwood Salul Beja, para dusun Jogo Nagai, yang pada prinsipnya menerangkan saksi adalah kepala dusun yang tidak saksi adalah kepala dusun yang tidak relevan memberikan transaksi di muka persidangan karena kapasitasnya tidak mengetahui, mendengar dan mengalami langsung kejadian dalam perkara aku. Karena anak-anak tidak berada dalam wilayah kewenangan saksi, jadi perlu dikesampingkan keterangan saksi ini. Kepala dusun yang diakui oleh masyarakat Surabat adalah Respen. Kemudian saksi Dr. Haji M. Bambang Sunarjo SIH, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadul Huda, yang pada prinsipnya menerangkan Pondok Pesantren Riyadul Huda sebagai tempat pendidikan gratis yang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Saksi dalam memberikan kesaksiannya menyatakan Pondok Pesantren Riyadul Huda dapat menerima santri dari non-muslim, tetapi harus atas persetujuan orang tua, surat keterangan dari kepala dusun atau kepala desa setempat. Dan apabila salah-salah administrasi anak-anak masih kurang, sedangkan anak-anak sudah sampai di Pondok Pesantren Riyadul Huda, anak-anak tetap diterima dan saksi menyatakan untuk melengkapinya. Kemudian saksi Febri Edi, Ketua Dewan Masjid Plaza Indonesia, yang pada prinsipnya menerangkan dalam saksi membenarkan memberikan dana bantuan pengirim uang kepada rekening teman terdakwa Farhan sebesar 18 juta untuk keperluan atau ongkos biaya membawa anak-anak mentara sekolah ke Jakarta, dan membenarkan terdakwa Farhan pernah pergi mendatangi Pondok Pesantren Riyadul Huda di Bogor. Saksi juga dalam memberikan bantuan dana tidak merasa tertipu oleh terdakwa. Ini dilanjutkan oleh Majelis.